politik di Indonesia sangat mudah berubah-ubah, dikarenakan sebentar lagi adalah tahun pemilu. Sekarang sudah Agustus, tahun 2024 akan ada pemilihan. Tentunya banyak sekali tokoh-tokoh politik yang melakukan koalisi, kerjasama, dan lain sebagainya. Demikian juga dengan Gerindra. Ada pemberitaan jika PAN, Golkar, dan PKB merapat ke Gerindra. Tentunya hal ini membuat posisi Pak Prabowo semakin kuat kalau dilihat dari banyaknya partai yang mendukung. Tapi mari kita lihat keberuntungan Pak Prabowo di sini dibandingkan dengan keberuntungan Pak Ganjar ya. Kalau Pak Ganjar kemarin sudah saya analisa, ini ada apa ya? Ada rekan-rekannya kala itu saat saya memprediksi atau menganalisa Pak Ganjar jika berdampingan dengan Ahok. Di sini Pak Ganjar ini tanggal lahirnya 28 Oktober 1968. Pak Ganjar ini orangnya sangat mandiri, tidak mau bergantung kepada orang lain dalam kehidupannya. Jadi dia berjuang. Kemudian ada 15 yang melambangkan adalah prinsip yang dipegang erat. Ada angka 26. 26 ini simbol dari sebuah komunikasi. Dia selalu berusaha ingin gimana caranya saya maju, gimana caranya saya sukses, gimana caranya saya dapat uang. Itu yang ada di dalam pikirannya. Nah, kemudian juga ada angka 33. Angka 33 ini Pak Ganjar juga gampang marah sebenarnya. Karena Pak Ganjar ini elemennya api, teman-teman. Elemennya api. Dan juga ada 72. 72 ini lambang dari penggemar yang mendukungnya. Kemudian 7 ditambah 2 sama dengan 9. 9 itu adalah angka akhir. Jadi 72 adalah sebuah dukungan yang pada akhirnya bisa membuahkan hasil. Ini kalau dari Pak Ganjar. Kemudian ada angka 56. 56 ini melambangkan 5 itu keras kepala atau sebuah prinsip. 6 ini adanya sebuah usaha-usaha. Jadi bisa melambangkan ketika dia bekerja akan mengalami banyak tekanan, banyak pikiran dan lain sebagainya. Kemudian di sini angka tunggalnya angka 6, yang artinya angka 6 ini adalah angka bekerja keras. Ya, jadi Pak Ganjar ini sangat bekerja keras dan angka 6 ini memiliki jiwa pemeliharaan, jiwa pengasuhan. Makanya Pak Ganjar ini dekat dengan rakyat dikarenakan dia rela berkorban untuk rakyatnya. Angka 6 ini. Kemudian di bawahnya angka 8, ada 68 yang melambangkan dalam bekerja nanti dia juga akan menghadapi tekanan. Nah, tekanan ini tentunya adanya tekanan dari rivalnya atau tekanan dari pekerjaannya yang menuntut dia tanggung jawab dan lain sebagainya. Ya, terus ada angka 85 yang artinya dalam pekerjaan banyak mengalami tekanan nantinya. Ya, nantinya. Tapi ya sekarang ini juga bisa karena Pak Ganjar sekarang ini usahanya sudah berapa ya. Jadi bisa diartikan dalam masa-masa sekarang ini, usia-usia sekarang ini Pak Ganjar sudah mulai berkembang. Di sini di ujung dari bahkan ini dia angka 8, teman-teman. Angka 8 itu merupakan angka hoki di dalam Feng Shui ya, angka hoki di dalam Feng Shui. Tapi untuk mencapai angka hoki ini harus kerja keras, tidak mudah karena di sini tergambar adanya tekanan-tekanan saat dia berusaha untuk bisa mewujudkan kesuksesannya. Ini untuk Pak Ganjar. Jadi yang perlu digarisbawahi untuk poin Pak Ganjar ini yaitu karena Pak Ganjar ini adalah calon presiden, maka yang harus digarisbawahi adalah pengorbanannya kepada rakyat. Angka 6-nya yang keluar ya, pengorbanannya pada rakyat yang luar biasa. Nah, itu yang disukai rakyat tentunya. Kemudian kita gali dari kartunya, bukan kartu ya, dari angka kelahiran Pak Prabowo. Lahir tanggal 17 Oktober 1951. Ada angka 81 yang artinya dia dalam kesibukannya lebih berprinsip pada pikirannya sendiri. Kemudian ada angka 16. Dalam bekerjanya juga atau dalam aktivitasnya dia juga selalu terfokus pada pikirannya sendiri. Nah, ini ya.
lebih terfokus pada pikirannya sendiri. Kemudian ada angka 97. 97 melambangkan dia juga akan mendapatkan dukungan besar di sini. Ya, dukungan besar. Kemudian angka kehidupannya angka 7. Angka 7 ini adalah angka spiritual, juga angka yang mendapatkan pertolongan. Tapi dia ini orangnya pelin-pelan karena elemen air, mudah terombang-ambing, dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, ini yang kurang bagus ya, yang kurang bagus. Kemudian juga ada angka 75. Nah, angka 75 ini angka pengkhianatan yang akan dilakukan oleh penggemarnya atau oleh pendukungnya. Apakah ini akan terjadi? Ya, Pak Prabowo harus hati-hati karena ini angka di ujung karir loh ya. Jadi kita tahu ya Pak Prabowo ini sudah usia berapa. Jadi kalau di bahkan ini kalau usia Pak Prabowo ini sudah masuk di ujung ini, di angka 7 ini. Nah, angka 7 ada 75, ada pitulungan tapi juga ada pengkhianatan di sini. Pak Prabowo harus hati-hati dalam sepak terjangnya ini, dengan siapa koalisi, dengan siapa dan siapa, jangan sampai ditikam dari belakang. Jadi teman-teman, intinya di sini adalah dalam memilih calon presiden tentunya kekuasaan atau lebih tepatnya tergantung suara rakyat yang banyak nanti kemana. Bukan lagi tergantung pada partainya kalau pemilihan presiden ya. Tapi kalau pemilihan DPR RI dan lain sebagainya itu tergantung di mana kamu nyoblos partainya. Tapi kalau presiden ini lebih dari pengaruh rakyat. Nah, jadi rakyat ini tidak terpengaruhi dengan partai-partainya, tapi kadang-kadang rakyat terpengaruhi dengan sosok siapa yang akan dijalankan ini. Makanya ada perbandingan antara Pak Ganjar dengan Pak Prabowo ya. Seperti itu ya. Jadi Pak Prabowo ini terdeteksi adanya pendukung-pendukung yang bisa menikam dari belakang. Siapakah itu? Ya kita lihat saja nanti ya. Ada hal-hal apakah di dunia percaturan politiknya Pak Prabowo. Di angkanya Pak Ganjar ini tidak ada angka 4. Angka 4 itu angka apa toh? Kalau menurut Feng Shui adalah angka kematian. Jadi di Pak Ganjar di sini tidak ada angka kematian. Cuma kalau dari numerologi angka 4 ini merupakan arti dari perencanaan yang hebat yang pada akhirnya bisa jalan di tempat. Nah, di belakangnya Pak Ganjar ini tidak ada angka 4, angka 1. Angka 4 adalah angka perencanaan dan karena kehati-hatian bisa jalan di tempat. Makanya Pak Ganjar ini juga harus hati-hati dalam merencanakan sesuatu, harus lebih aktif, jangan sampai jalan di tempat seperti itu ya. Terus kalau di Pak Prabowo 1 ada, 2 nggak ada, 3 ada, 4 ada, 5, 6, 7 ada. Kalau di Pak Prabowo tidak ada angka 2. Angka 2 ini adalah lambang dari angka kesetiaan, lambang dari angka kebersamaan. Nah, ketika angka ini tidak ada, berarti Pak Prabowo harus bisa lebih harus bisa lebih bekerja sama dengan wakil presiden nantinya, harus bisa lebih bekerja sama dengan rekan-rekan sejawatnya. Jangan terlalu egois mengambil keputusan. Ini yang harus diperhatikan untuk Pak Prabowo. Dan ketika baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo sudah tahu analisa dari angka kelahirannya seperti ini, sudah waktunya berbenah diri agar hal-hal buruk tidak terjadi di dalam hidupnya, termasuk di dalam pencalonannya ya. Harus hati-hati di sini. Dikarenakan itu tadi, terutama Pak Prabowo, awas ditikung dari belakang. Ini kodenya seperti itu ya teman-teman. Jadi harus hati-hati untuk Pak Prabowo ini. Apalagi kan ini koalisi gemuk, pastinya ada yang begini, ada yang begitu nantinya. Dan di sini akan saya lihat melalui kartu tarot ya teman-teman. Itu tadi kalau analisa numerologi, kita beralih ke kartu tarot. Bagaimanakah elektabilitas Pak Ganjar dengan Pak Prabowo saat ini setelah Pak Prabowo berkoalisi dengan PAN dan PKB serta Golkar? Bagaimanakah elektabilitas Pak Prabowo saat ini?
Kalau dulu pernah saya prediksi Pak Prabowo ini elektabilitasnya di bawah Pak Ganjar. Tapi dengan adanya koalisi gemuk itu, apakah ada peningkatan di sini dari elektabilitasnya Pak Prabowo? Pak Prabowo, saya sisihkan dulu ya ini ya. Pak Prabowo elektabilitasmu saat ini. Ada fokus on the negatif. Masa lalu yang masih menjadi bahan pertimbangan oleh rakyat. Kemudian ada roda berputar, ada perubahan nasib. Selanjutnya, strength, kekuatan, perubahan nasib yang semakin kuat di sini. Kemudian ada simbol raja bawa cangkir, pamornya semakin mencorong. Selanjutnya tinggal satu kartu lagi. Ada perencanaan terkait pilpresnya ya. Ini elektabilitasnya Pak Prabowo. Ada peningkatan walaupun sebagian dari masyarakat masih belum bisa melupakan tentang tragedi kemanusiaan yang disangkut pautkan dengan Pak Prabowo. Dan itu menjadi pertimbangan khusus buat orang-orang tertentu ketika ada pilpres nantinya. Selanjutnya saya gali tentang elektabilitas dari Pak Ganjar untuk saat ini. Jadi prediksi ini bisa berubah-ubah loh teman-teman. Prediksi ini hanya untuk hari ini elektabilitasnya seperti apa. Besok, lusa atau lain hari bisa berubah. Karena namanya peta politik banyak sekali pergerakan aktifnya. Dan itu akan mempengaruhi prediksi hari ini. Elektabilitas Pak Ganjar hari ini seperti apa? Ada simbol perahu, ratu koin, yang Pak Prabowo raja cangkir, yang Pak Ganjar ratu koin. Apakah ini simbol dari Ibu Mega? Entahlah ya, kita lanjut aja, nanti kita artikan bersamaan. Selanjutnya untuk Pak Ganjar ada The Magician, mengoptimalkan usaha-usaha. Ego, mulai ada kondisi-kondisi yang apa ya, efek dari koalisi gemuk yang di Gerindra itu pada akhirnya di sini kayak ada apa ya, pergolakan gimana ini, si pihak sebelah sudah koalisi semakin kuat, kita bagaimana? No, ini ternyata simbol dari Ibu Mega. Kurang satu kartu lagi, ada perjuangan. Jadi kalau di sini teman-teman, kartu Pak Ganjar, elektabilitas Pak Ganjar jadinya di bawah Pak Prabowo. Ya, kalau Pak Ganjar di sini dia tetap berusaha mengarungi dalam perahu yang sama dengan PDIP. Tetap menjalankan Pak Ganjar PDIP ini. Ada simbol Ibu Mega di sini, ratu koin. Dan di sini berusaha mengoptimalkan agar Pak Ganjar nanti bisa menang di Pilpres. Tapi untuk saat ini kondisinya nggak bisa dipungkiri, ada perlemahan di elektabilitas Pak Ganjar. Ada ego ini terkait dari kondisi keadaan saat ini. Kemudian di sini ada orang jungkir balik, yang artinya untuk bisa meningkat lagi pamornya harus bekerja keras, harus berusaha keras ya. Seperti itu teman-teman. Jadi prediksi sementara hari ini elektabilitas Pak Prabowo lebih atas dari Pak Ganjar ya. Nanti suatu saat nanti akan saya prediksi kembali tentang elektabilitas mereka agar kita tahu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam dunia perpolitikan.